Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Gapersus TV. Berita siang hari ini Selasa 7 Oktober 2025, dari Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor. Serap aspirasi warga, DPRD Kabupaten Bogor gelar reses di Tenjolaya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kabupaten Bogor kembali menggelar kegiatan reses masa sidang I tahun 2025-2026 di Kecamatan Tenjolaya. Sebagai bagian dari agenda serap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan 4, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor hadir dalam kegiatan ini. Di antaranya Wasto dari PKS, M. Hasani P3 dan Ruhyat Sujana Demokrat. Turut hadir pula PLT Camat Tenjolaya, unsur Forkopimcam, Kepala Desa Ketua MUI, Kepala KUA, serta perwakilan UPT dan lembaga pendidikan. Sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur menjadi sorotan dalam reses tersebut. Dalam paparannya, PLT Camat Tenjolaya menyampaikan beberapa isu strategis yang membutuhkan perhatian DPRD. Seperti beberapa SD yang perlu rehabilitasi, salah satunya SD Negeri Cibitung 01, yang bangunannya rusak disebabkan angin kencang. Sementara beberapa usulan yang datangnya dari Ketua K3S, Puskesmas Tenjolaya. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, Haji Wasto menegaskan, komitmen guna memperjuangkan kebutuhan pendidikan di Kecamatan Tenjolaya. APBD pendidikan sudah mendekati 3 triliun. Tahun depan kita dorong Pergub PAUD agar terrealisasi, termasuk peningkatan tunjangan bagi pendidik non-formal, ujarnya. Reses ditutup dengan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Dari Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, saya Kasdi Watson, reporter Gapersus TV melaporkan. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan kita semua sampai akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan reses ini sudah sering kita lakukan, dan saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah tahu maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan reses pada hari ini. Tentunya kita ingin para wakil-wakil kita yang duduk di DPRD ini bisa menyerap aspirasi, keinginan, permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kita masing-masing. Yang dimana masalah ini kita coba selesaikan, cari jalan solusi. Dan secara konstitusi ini bagian tahapan konstitusional kami, ya. Yang dimana DPRD salah satunya adalah ada agenda reses. Yang ini menjadi agenda konstitusional. Yang dimana agenda reses ini dalam rangka menampung aspirasi semua sektor, semua komponen yang ada di Tenjolaya. Yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Camat. Yang mungkin kami juga sadar banyak harapan, banyak keinginan yang mungkin belum terwujud. Tapi tentunya obrolan atau diskusi setiap reses adalah mungkin kita juga perlu menyampaikan. Pada dasarnya adalah harapan dan keinginan itu tentu harus disesuaikan dengan kemampuan. Dapat terakomodir apa kewajibannya PBB, Pak. Ya, jangan sampai hujan kurang Pak, nyumbungkan terus musuhkan banyak. Ada kewajibannya yang pacaman gitu. Nah, karena salah satu sumber APBD itu ada di pajak PBB. Makanya kita semua harus punya peran aktif menginformasikan kepada masyarakat, ya Pak Kades, melalui perangkatnya BPD, LPM, RT RW, agar masyarakat partisipasi dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar PPB. Untuk apa? Kekurangan yang lain, yaitu tadi puskesmas butuh pelayanan, sekolah SD SMP butuh rehab, butuh pembangunan, jalan jembatan butuh perbaikan, butuh rehab, butuh pembangunan. Desa atau pemerintahan desa Kecamatan Tenjolaya
Dan pertama saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bupati yang sudah merencanakan bantuan keuangan di tahun depan itu naik 50%. Tentu hal ini atas dukungan Pak Dewan semua sebagai bagian dari fungsi budgetingnya, sehingga program ini bisa terwujud yang insya Allah mungkin periode sebentar lagi akan terwujud. Terlebih mewakili rekan-rekan kaitan dengan rancangan perhub kami banyak dilibatkan. Itu salah satu pengalaman yang luar biasa karena memang banyak masukan dari kami ketika program itu dimunculkan, sebisa mungkin fleksibilitasnya bisa nyambung dengan kebutuhan desa. Jadi ada di tahun 2025 sekarang, dulu kan di awal bulan, katanya di awal tahun akan dibangunkan. Tapi sampai sekarang di bulan Oktober, SD yang sekarang pemerintah sampai sekarang tidak realisasi pembangunan, bahkan datanya pun hilang. Mohon penjelasannya, ya. Mungkin gini aja, saya mengusulkan runtutan tambahan usulan dari Puskesmas Tanjolaya yang mungkin sudah expired date. Sama seperti tadi Pak Guru mana yang tadi ya, mungkin datanya sudah expired date. Jadi artinya usulan sudah lama sejak terakhir pembangunan Puskesmas Tanjolaya dibangun 2018-2019 ya. Nah itu kemarin pernah kita mengusulkan Dr. Sahar sebelumnya itu adalah mengenai pustu Pak. Jadi Tanjolaya itu karena satu-satunya puskesmas dengan 7 desa dan hanya satu-satunya pelayanan kesehatan adalah Puskesmas Tanjolaya. Kami memiliki 2 pustu, Gunung Malang sama Tapos 1. Madrasah itu dianaktirikan dan bantuan-bantuan itu sulit kami dapatkan Pak di MI itu, termasuk bantuan yang smart TV itu Pak. Dari MI tidak dapat itu, sementara dari SD itu sudah dapat yang sudah banyak yang dapat. Mungkin itu saja dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah itu dianaktirikan dan bantuan-bantuan itu sulit kami dapatkan Pak di MI itu, termasuk bantuan yang smart TV itu Pak. Dari MI tidak dapat itu, sementara dari SD itu sudah dapat yang sudah banyak yang dapat. Mungkin itu saja dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada berapa masjid, jadi insya Allah untuk marbot nanti akan kita kawal. Terus marbot masjid berapa besarannya, ini batu turun ke sini naik intinya, jadi kepada kemampuan, tapi sudah ada proyeksi anggaran untuk marbot masjid. Kalau tentang kesejahteraan DKM, memang kita semuanya sejahtera ini. Tapi saya sepakat bahwa ketika Rasulullah ke Madinah, yang pertama kali kemudian beliau bangun adalah masjid, karena masjid ini bukan sekedar tempat ibadah ritual ya, tapi sentra kekuasaan itu di situ. Makanya berkah dari Madinah. Jadi masjid ini perlu kita perhatikan. Tapi kalau pelatihan DKM, kira-kira mau nggak yang itu ya? Komunikasi langsung dengan bapak-bapak anggota DPRD kita, dan tentunya berbagai macam saran masukan maka tidak perlu kita luas. Saya yakin bapak dan ibu sudah jelas ya. Jadi teman-teman bagi yang proposalnya mungkin sudah kadaluarsa, ya alangkah baiknya teman-teman diupdate, dibikin ulang. Kemudian desa saat ini sedang menyampaikan daftar usulan rencana kegiatan pemerintah daerah yang akan kita bahas di Musrembang Kecamatan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu silakan hubungi operator SIPD yang ada di desa-desa. Ya, Pak Kades, Bu Sekdes, Pak Sekdes ya, segera rekap daftar usulan rencana kegiatan.